Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Putri Wulansari dari Prodi Akuntansi semester 6 NIM 182010300152 dari kelas A2. Saya akan menanggapi tentang contoh soal kasus PT RAPP. Pada era sekarang, banyak kegiatan bisnis yang mengabaikan perlindungan terhadap tenaga kerja sebagai hak dasar. Salah satunya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Satu sisi, kegiatan bisnis tidak hanya mementingkan outputnya, melainkan juga harus memikirkan bagaimana tenaga kerjanya di dalam melakukan pekerjaan berada dalam keadaan nyaman, sehat, dan aman. Sehingga terjadi kesinambungan antara pemilik perusahaan dengan para tenaga kerja yang dapat berdampak baik bagi perusahaan. Pelaku bisnis yang visioner tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan, yaitu pemenuhan target produksi baik barang maupun jasa kegiatan bisnisnya, melainkan memperhatikan tenaga kerjanya sebagai aset perusahaan yang perlu mendapat perlindungan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian yang terintegrasi dalam etika bisnis. Perlindungan tenaga kerja terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja dari perspektif etika bisnis ditunjukkan untuk sumber-sumber bahaya di tempat kerja yang menimbulkan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, di samping mendapat upah yang layak sebagai pemenuhan hak-hak normatif. Apa itu tanggung jawab perusahaan? Tanggung jawab perusahaan adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar, dimanapun perusahaan itu berada. Seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya itu sendiri. Contohnya seperti soal kasus PT RAPP, itu terjadi antara dua, yaitu dari manusianya sendiri atau dari kesalahan teknisnya. Jadi bagaimana perusahaan untuk bisa menjaga, melindungi, dan memberi kesejahteraan bagi tenaga kerja dimanapun mereka berada. Penyebab kecelakaan kerja juga ada beberapa faktor. Yang pertama ada keadaan tempat lingkungan kerja. Penyusunan dan penyiapan barang-barang yang berbahaya kurang diperhitungkan keamanannya, ruang kerja yang terlalu padat dan sesak, pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya. Yang kedua, ada pengaturan udara, yaitu pergantian udara di ruang kerja yang tidak baik, ruang kerja yang kotor, berdebu, dan berbau tidak enak, suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya. Yang ketiga, ada pengaturan penerangan, yaitu pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat. Ruang kerja yang kurang cahaya itu mengakibatkan terganggunya konsentrasi dalam bekerja. Pemakaian peralatan kerja, yaitu pengamanan peralatan kerja yang sudah usang atau rusak, penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengamanan yang baik. Dan yang kelima ada kondisi fisik dan mental pegawai. Tujuan dari dibuatnya program keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Beberapa tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yaitu yang pertama ada mencegah kerugian fisik dan finansial baik dari pihak karyawan dan perusahaan. Yang kedua, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Yang ketiga, menghemat biaya premi asuransi. Dan yang keempat, menghindari tuntutan hukum dan sebagai tanggung jawab sosial bagi perusahaan kepada karyawan. Nah, penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwa kejadian yang terjadi pada PT RAPP yang dianggap PT RAPP merupakan perusahaan yang telah lalai dalam melakukan pengawasan di lingkungan pekerjanya, terancam sanksi hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang kepengawasan ketenagakerjaan.
Di samping hukum pidana pasal 359 dan 360 KUHP, kelalaian menyebabkan orang luka dan meninggal dunia atau luka-luka. Menurut saya, perusahaan tersebut belum bisa menerapkan K3 dengan baik. Kenapa? Karena ketika ada kejadian kecelakaan kerja seperti ini, seharusnya tidak ada pihak lain yang menuduh atau membuat perusahaan itu menjadi terancam akibat kejadian tersebut, dikarenakan jika PT tersebut atau perusahaan tersebut sudah melakukan K3 dengan baik, maka perusahaan tersebut sudah tahu bagaimana semestinya harus melakukan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan tidak sampai terancam sanksi hukum tentang undang-undang yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jika manajemen PT RAPP sudah memberi pengakuan bahwa sudah melakukan pengawasan secara ekstra, tapi kenapa masih sering terjadi kecelakaan kerja, bahkan menyebabkan pekerja meninggal dunia? Di situ seharusnya perusahaan harus memilah mana apakah kejadian ini real karena kecelakaan karena teknis, kesalahan teknis, atau kecelakaan manusia itu sendiri. Jadi ketika memang ada kecelakaan teknis, bagaimana usaha perusahaan untuk meminimalisir adanya kecelakaan-kecelakaan atau kesalahan yang akan terjadi di masa yang akan datang, bahkan menyebabkan pekerja meninggal itu sudah sangat fatal. PT RAPP maupun subkontraktor harus mempertanggungjawabkannya karena kelalaian ini agar kecelakaan kerja tidak terjadi lagi dalam perusahaan ini dan perusahaan manapun. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.